RT 43 RW 12 ingkang kula hormati. Langkung rumiyin kula ngucapaken puja puji syukur kehadirat Allah SWT ingkang sampun maringi mapinten-pinten kerahmatan, kenikmatan, kesehatan dumateng kita sehingga kita saged sareng-sareng nindakaken malam tirakatan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tanggal 16 Agustus 2022. Acara ingkang angka sepisan inggih menika pembukaan, acara ingkang angka kalih menyanyikan lagu, acara ingkang angka 3 sambutan, acara ingkang lisan. Acara ingkang angka 5 inggih punika doa syukur kemerdekaan, dilanjutkan pembutuhan tumpeng kemerdekaan oleh Ketua RT 43 RW 12. Acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu ingkang ngawuh wonten ing dalu menika inggal kawitan winda acara ingkang monggo sepisan inggih menika pembukaan. Monggo kita ndedonga miturut agamanipun piyambak-piyambak kawula dherekaken. Ndedonga mulai. Cekap matur nuwun mugi-mugi doa ing sekedhik wau saged nglantaraken anggen kita ngawonten 7 tanggal 16 Agustus 2022. Ninja acara ingkang angka kalih inggih menika menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu syukur bagi negeri ingkang dipunsirani penyanipun Ibu Tumiah. Wekdal kawula semanggaaken sak cekapipun, sumangga katur. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Yang kedua hadiratmu Tuhan, 2, 3. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah airku seakan Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti.
padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Matur nuwun. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Adicara ingkang angka 3 inggih menika sambutan tertulis dari Dukuh Setan ingkang dipun sirani penyanipun Bapak Ketua RT inggih penyanipun Bapak Suhadi. Sumangga kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para sesepuh dan bini sepuh wilayah RT 43. Yang kami hormati Bapak Ibu warga RT 43. Yang kami hormati adik-adik pemuda dan pemudi RT 43 dan yang kami sayangi semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini masih diberikan kesempatan dan berkumpul bersama di tempat melaksanakan tirakatan tasyakuran peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Tamar yang telah memberikan tempat untuk melancarkan acara pada malam hari ini. Kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga RT telah bersama-sama bahu-membahu membantu sehingga kegiatan tasyakuran di tempat dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga hal ini dapat semakin memupuk rasa persaudaraan dan gotong royong di antara warga RT, khususnya warga masyarakat Pedukuhan Stan pada umumnya. Kegiatan tirakatan tasyakuran peringatan kemerdekaan di Pedukuhan kita tahun ini dilaksanakan dengan format yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dipusatkan di tiap RT. Hal ini bertujuan selain masih dalam rangka pencegahan COVID-19 juga untuk lebih meningkatkan memaknai hikmah kemerdekaan. Selanjutnya, kami berpesan kepada seluruh warga masyarakat Pedukuhan Stan agar tetap menjaga dan melestarikan gotong royong sebagai ciri khas masyarakat pedesaan, membangun kepedulian sosial dan tolong-menolong kepada tetangga sekitar dan mengalami kesulitan ataupun kerepotan. Akhirnya, dengan semangat dan tema peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita segera dapat keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di masa-masa sekarang ini. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mekaten wau sambutan saking sambutan tertulis Dukuh Setan ingkang dipun slirani penyanipun Bapak Ketua RT nggih penyanipun Bapak Suyati. Sejarah menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dua penyanipun Bapak Sariti dipun bantu Ibu Estri Puji, dipun bantu Ibu Tri Wahyuti, dipun bantu Mbak Risa. Semoga katur. Dalam proklamasi kemerdekaan. Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Pukul 04.00 dini hari. Tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta oleh sekelompok pemuda dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok, kota kecil dekat Karawang, dipilih oleh para pemuda untuk mengamankan Soekarno-Hatta dengan perhitungan militer. Antara anggota PETA atau pembela tanah air, Daidan Purwakarta dengan Daidan Jakarta telah terjalin hubungan erat sejak mereka mengadakan latihan bersama-sama. Di samping itu, Rengas Dengklok letaknya terpencil sekitar 15 km dari Kedung Gede, Karawang. Dengan demikian, deteksi dengan mudah dilakukan terhadap setiap gerakan tentara Jepang yang mendekati Rengas Dengklok, baik yang datang dari arah Jakarta maupun dari arah Bandung atau Jawa Tengah. Sehari penuh Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok. Maksud para pemuda untuk menekan mereka supaya segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan terlepas dari segala kaitan dengan Jepang. Rupa-rupanya tidak membuahkan hasil. Agaknya kedua memiliki wibawa yang cukup besar. Para pemuda yang membawanya ke Rengas Dengklok segan untuk melakukan penekanan terhadap keduanya. Hanya dapat mendesak Soekarno-Hatta untuk menyatakan proklamasi secepatnya seperti telah direncanakan oleh para pemuda di Jakarta. Keduanya tetap berpegang teguh pada perhitungan dan rencana mereka sendiri. Di tengah persawahan Rengas Dengklok, siang itu terjadi perdebatan panas. Revolusi berada di tangan kami sekarang. Dan kami memerintahkan Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Teriak Bung Karno sambil beranjak dari kursinya. Dengan kemarahan yang menyala-nyala, semua terkejut. Tidak seorang pun yang bergerak atau berbicara. Waktu suasana tenang kembali, setelah Bung Karno duduk, dengan suara rendah ia mulai berbicara. Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Di Saigon saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Tanya Soekarni. Saya seorang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada
dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa, ini berarti saat paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi. Jumat yang berbahagia. Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Demikianlah antara lain dialog antara Bung Karno dengan para pemuda di Rengas Dengklok, sebagaimana tertulis Lasmija Hardi 1984.261. Setelah itu, di Jakarta antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Tadasi Maida bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Penyusunan naskah proklamasi. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Yudanko Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Dalam kurung, Marwati Junet Pusponegoro, ED 1984.282-83. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta sekitar pukul 23. Langsung menuju rumah Laksamana Tadasi Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah lebih dahulu menurunkan Fatmawati dan putranya di rumah Soekarno. Rumah Laksamana Maida dipilih sebagai tempat penyusunan teks proklamasi karena sikap Maida sendiri yang memberikan jaminan keselamatan pada Bung Karno dan tokoh-tokoh lainnya. Malam itu, dari rumah Laksamana Maida, Soekarno dan Hatta ditemani Laksamana Maida menemani Somo Buco, Kepala Pemerintahan Umum, Mayor Jenderal Nishimura, untuk menjajaki sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nishimura mengatakan bahwa karena Jepang sudah menyatakan menyerah kepada sekutu, maka berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo. Tentara Jepang diharuskan tunduk kepada perintah tentara sekutu. Berdasarkan garis kebijakan itu, Nishimura melarang Soekarno-Hatta mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Melihat kenyataan ini, Soekarno-Hatta sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan Jepang. Mereka hanya berharap agar pihak Jepang tidak menghalang-halangi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan oleh rakyat Indonesia sendiri. Dalam kurung Hatta 1970-54-55. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maida. Di ruang makan rumah Laksamana Maida itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maida sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2
ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Miyoshi, orang kepercayaan Nishimura, bersama Sukarni, Sudiro, dan B.M. Diak menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas rumusan teks proklamasi. Sedangkan tokoh-tokoh lainnya, baik dari golongan tua maupun dari golongan pemuda, menunggu di serambi muka. Menurut Subarjo, dalam kurung 1978.2.109, di ruang makan rumah Laksamana Maeda menjelang tengah malam, rumusan teks proklamasi yang akan dibacakan esok harinya disusun. Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan saran Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan Dokuritsu Junbi Kosakai. Sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan pikiran Muhammad Hatta. Hatta menganggap kalimat pertama hanyalah merupakan pernyataan dari kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Menurut pendapatnya, perlu ditambahkan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan atau transfer of sovereignty. Maka dihasilkanlah saat itu dini hari menjelang subuh, jam menunjukkan pukul 4, Soekarno mulai membuka pertemuan itu dengan membacakan rumusan teks proklamasi yang masih merupakan konsep Subarjo dalam kurung 1978.2 sampai 110, melukiskan suasana ketika itu. Sementara teks proklamasi dicek, kami menggunakan kesempatan untuk mengambil makanan dan minuman dari ruang dapur yang telah disiapkan sebelumnya oleh tuan rumah kami yang telah pergi ke kamar tidurnya di tingkat atas. Kami belum makan apa-apa ketika meninggalkan Rengas Dengklok. Bulan itu adalah bulan suci Ramadan dan waktu hampir habis untuk makan sahur, makan terakhir sebelum sembahyang subuh. Setelah kami terima kembali teks yang telah diketik, kami semuanya menuju ke ruang besar di bagian depan rumah. Semua orang berdiri dan tidak ada kursi di dalam ruangan. Hatta berdiri mendampingi Soekarno menghadap para hadirin. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, pada saat Soekarno membuka pertemuan dini hari itu dengan beberapa patah kata. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujui sehingga kita dapat berjalan terus dan melaksanakan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada mereka yang hadir, Soekarno menyarankan agar bersama-sama menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Syarat itu diperkuat oleh Muhammad Hatta dengan mengambil contoh pada Declaration of Independence Amerika Serikat. Usul itu ditentang oleh pihak pemuda yang tidak setuju kalau tokoh-tokoh golongan tua yang disebutnya budak-budak Jepang turut menandatangani naskah proklamasi. Soekarno mengusulkan agar penandatanganan naskah proklamasi itu cukup 2 orang saja, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno itu diterima oleh hadirin. Naskah yang sudah diketik oleh Sayuti Melik segera ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Di mana dan dengan cara bagaimana hal itu harus diselenggarakan. Menurut Subarjo, dalam kurung 1978.2 113,
Soekarni kemudian memberitahukan bahwa rakyat Jakarta dan sekitarnya telah diserukan untuk datang berbondong-bondong ke lapangan Idada pada tanggal 17 Agustus untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan. Di Pegangsaan Timur, pekarangan di depan rumah cukup luas untuk ratusan orang. Untuk apa kita harus memancing-mancing insiden? Lapangan Ikada adalah lapangan umum. Suatu rapat umum tanpa diatur sebelumnya dengan penguasa-penguasa militer mungkin akan menimbulkan salah paham. Suatu bentrokan kekerasan antara rakyat dan penguasa militer yang akan membubarkan rapat umum tersebut mungkin akan terjadi. Karena itu, saya minta saudara sekalian untuk hadir di Pegangsaan Timur 56 sekitar pukul 10 pagi. Demikianlah keputusan terakhir dari pertemuan itu. Detik pukul 5 pagi Fajar 17 Agustus 1945 memancar di ufuk timur. Embun pagi masih menggelantung di tepian daun. Para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan setelah merumuskan teks proklamasi hingga dini hari. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Bung Hatta sempat berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor-kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia dalam kurung Hatta 1970-53. Menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur 56 cukup sibuk. Proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur 56 mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon dan beberapa pengeras suara. Sedangkan Sudiro memperintahkan kepada S. Suhud untuk mempersiapkan satu tiang bendera. Karena situasi yang ditegang, Suhud tidak ingat bahwa di depan rumah Soekarno itu masih ada 2 tiang bendera dari besi yang tidak digunakan. Malahan ia mencari sebatang bambu yang berada di belakang rumah. Bambu itu dibersihkan dan diberi tali, lalu ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Bendera yang dijahit dengan tangan oleh Nyonya Fatmawati Soekarno sudah disiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar. Karena kain berukuran tidak sempurna, memang kain itu awalnya tidak disiapkan untuk bendera. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan telah berkumpul. Rumah Soekarno telah dipadati oleh sejumlah massa pemuda dan rakyat yang berbaris teratur. Matahari semakin tinggi, proklamasi belum dimulai. Waktu itu Soekarno terserang sakit, malamnya panas dingin terus-menerus dan baru tidur setelah selesai merumuskan teks proklamasi. Para undangan telah banyak berdatangan, rakyat yang telah menunggu sejak pagi mulai tidak sabar lagi. Mereka yang diliputi suasana tegang berkeinginan keras agar proklamasi segera dilakukan. Para pemuda yang tidak sabar mulai mendesak Bung Karno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun Bung Karno tidak mau membacakan teks proklamasi tanpa kehadiran Muhammad Hatta. 5 menit membacakan teks proklamasi tanpa kehadiran Muhammad Hatta. Muhammad Hatta langsung menuju kamar Soekarno. Sambil menyambut kedatangan Muhammad Hatta, Bung Karno bangkit dari tempat tidurnya lalu berpakaian. Ia juga mengenakan setelan putih-putih.
Kemudian keduanya menuju tempat upacara Marwati Junet Pusponegoro dalam kurung 1984-92-94 melukiskan upacara pembacaan teks proklamasi itu. Upacara itu berlangsung sederhana juga. Tanpa protokol, Latif Bedraningrat, salah seorang anggota PETA, segera memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi. Serentak semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latif kemudian mempersilahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maju berupa langkah mendekati mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya, maka kami tidak ada. Kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sekata-kata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka lebih kurang 2 meter di depan tiang. Ketika SK Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak. Lebih baik seorang prajurit, katanya. Tanpa ada yang menyuruh, Latif Hindranerat yang berseragam PETA berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera. Suhud mengambil bendera dari atas kaki yang telah disediakan dengan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif Hindranerat. Bendera dinaikkan pelan-pelan tanpa yang memimpin para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peristiwa besar bersejarah yang telah mengubah jalan sejarah bangsa Indonesia itu berlangsung hanya satu jam dengan penuh kehikmatan sekalipun sangat sederhana. Dengar ke seluruh pelosok Nusantara dan menyebarkan kesiantara dunia. Para pemuda mahasiswa serta pegawai-pegawai bangsa Indonesia pada jabatan-jabatan perhubungan yang telah giat bekerja menyiarkan isi proklamasi itu ke seluruh pelosok negeri. Para wartawan Indonesia yang bekerja pada kantor berita Jepang Dumai, sekalipun telah disegel oleh pemerintah Jepang, mereka berusaha
menyebarluaskan gema proklamasi itu ke seluruh dunia. Dirgahayu Indonesiaku. Lalu pembacaan singkat sejarah menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih. Dipun lajengaken mengheningkan cipta kula suwun Ibu Tumiah Kulaturi mimpin, monggo Bapak Ibu Kulaturi jumeneng. Sarang-sarang mengheningkan cipta. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Nan gugur remaja kiri kaan bendera bela nusa bangsa. Kepuk kenang wahai bunga putra bangsa. RT Sesem Kecilnya berita bagi Indonesia merdeka. Merdeka! 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 Matur nuwun. Syukur kemerdekaan dilanjutkan pemotongan tumpeng kemerdekaan Republik Indonesia. Panjenenganipun Bapak Ketua RT inggih menika nyuwun Bapak Suhadi. Monggo katur. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, marilah kita semua merenungkan dan berdoa bersama-sama untuk para pahlawan kita yang telah mendahului kita. Semoga jasa dan amalnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pada malam hari ini para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini bersimpuh menadahkan tangan menyembahkan puja-puji kami bersyukur atas 77 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan yang tercurah di bumi pertiwi Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan malam proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita-cita.
mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkanlah rasa cita tanah air. Tumbuh suburkanlah negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa orang tua dan guru kami. Ampunilah para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang telah korbankan jiwa raga, darah dan air mata dalam upaya kemerdekaan negeri ini. Masukkan mereka ke surga-Mu, ya Allah. Muliakanlah kedudukan mereka di sisi-Mu, ya Allah. Kami harus berharap. Limpahkanlah rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Tepuk tangan. Maka tahu pemotongan tumpeng malam tirakatan kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! 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 Matur nuwun, sasaengipun nggih menika penutup. Monggo dipun tutup kanthi wawasan doa hamdalah kawula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbok bilih anggen kawula nderekaken adicara wonten ing malam menika kathah kelepatan, kula pribadi nyuwun pangapunten ingkang sagung-agungipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.